Iya, kembali lagi di channel Domba Tersesat, di mana kami menyajikan isu-isu yang sangat seksi sekali di masyarakat dan dipandang dari sudut pandang orang-orang sesat. Kali ini kita bertiga mengusung konsep yang istilahnya yang berbeda. Istilahnya Domba Tersesat, kita mencoba untuk on the road dan mencari mangsa mana nih yang sekiranya bisa kita pengaruhi dan kita sesatkan masing-masing. Tersesatan. Perkenalkan ini adalah mangsa pertama kami dari Domba Tersesat, Domba Tersesat lintas server. Domba Tersesat lintas server, yaitu Mas Nendya Bagas. Anda di sini sangat kece sekali Anda. Ya, kita salam dulu. Iya. Ya, assalamualaikum teman-teman. Wow. Ya, katanya tersesat biar tak luruskan ini. Saya Nendya Bagas. Statusnya ya ragenas, nggak jelas soalnya. Pengangguran tapi ya alhamdulillah ada income-nya. Saya diundang Mas Pas untuk nggak tahu ini ngapain, nggak jelas. Saya hidupnya cuma ya mungkin kalau ada yang kenal nanti media sosialnya bisa dicari sendiri yang mukanya seperti ini ya. Silakan. Nanti karena saya juga promosi nggak apa ini. Promosi apa Anda? Promosi desain Pak. Saya kan nanti bisa diramaikan IG saya n.bagas BAGAS. Saya menerima jasa desain. Ya nanti bisa dikepoin lah. Barangkali ada kenapa Pak, Anda channel Anda Pak. Kenapa Anda promosi channel orang lain Anda? Channel saya. Oh iya. Maksudnya IG saya Pak. Nanti kenapa Anda promosi channel orang lain Anda? Ya semoga bisa membuat konten video seperti Bapak ini kan. Ya, lanjut. Oke lah, begini. Anda ini kan istilahnya kita lintas server ini. Ya. Anda server di barat, saya server di sana. Apa itu? Sama-sama barat, cuman baratnya barat yang lain. Kalau di peta soalnya sana gitu. Begini, untuk apa ya? Sebenarnya kan kalau cara ibadahnya Mas Bagas berat langsung ini. Iya. Kan durasi. Itu juga kan cara ibadah Anda itu apakah selama ini membuat Anda bahagia atau istilahnya membuat Anda damai sampai sekarang ini atau bagaimana nih? Apanya ini? Cara ibadah Anda. Cara ibadah. Ya, saya sebodoh amat enggak usah pakai opening dan tembaknya langsung saya ke intinya aja. Cara ibadah Anda. Iya. Caranya. Iya, maksudnya gini aja deh, peribadahan yang Anda lakukan selama ini itu berangkat dari hati Anda atau dari dorongan orang tua atau sudah sejak kecil diwariskan atau seperti apa nih? Kalau ibadah memang agama itu maksud saya ya ini saya ya maksudnya. Bisa diwariskan dari keturunan, tapi bisa pencarian. Pencarian itu ketika kita melakukan terus menerus tapi kita sendiri tidak dari hati itu Mas beribadah. Kayaknya saya mencari sesuatu sebetulnya menyusahkan. Tapi kalau alhamdulillah selama ini ibadah saya itu ya ini saya berusaha lebih menenangkan. Jadi kalau bisa itu jangan ada tekanan dari siapapun. Ibadah ya ibadah saja, nggak usah nanti masuk surga nanti nggak usah kan gitu. Ibadah yang membuat kita tunduk pada yang Maha Kuasa, terus diberi ketakutan seperti itu gitu. Nah, jadinya persepsinya kalau kita nggak ibadah nanti kita nggak masuk. Nggak usah begitu, ibadah yang menunjukkan cinta kita kepada yang Maha Kuasa. Jadi kita nggak ada unsur paksaan apa sama sekali gitu. Sebenarnya ini tempatnya sangat hits sekali ya, jadi sangat ramai sekali. Kita berarti dikelilingi, kita berarti minoritas. Saya sudah nggak asing dengan fenomena seperti ini. Saya nggak asing dengan fenomena yang minoritas. Oke. Jadi kan sebenarnya kan ada statement seperti ini nih. Agama itu adalah sesuatu yang diwariskan. Dengan kata lain ketika kita lahir kita tidak punya pilihan untuk agama lain.
dan itu membuat kita agama yang saya anut adalah agama yang paling baik, agama yang saya anut adalah agama yang paling sempurna, semua tidak sesuai dengan keagamaan saya, itu pasti ada hal yang jelek, kasarnya bid'ah. Nah, sebenarnya menurut Mas Bagas nih, kalau dari segi agamanya Mas Bagas, apakah dari lubuk hati yang terdalam itu Anda merasa kalau agama yang Anda anut itu adalah agama yang paling baik di antara agama yang lain? Kalau bid'ah itu nggak selalu jelek loh. Bid'ah itu kan bahasanya itu ya? Nggak, begini. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang belum dilakukan oleh Nabi Muhammad. Iya. Misalnya gini, apa namanya? Singkong. Iya. Singkong kan, Anda buat menjadi crispy. Ya. Itu bid'ah karena baru. Tapi kan baik. Maksudnya bid'ah bisa baik, bisa jelek. Setelah digunakan setelah apa ini? Gitu, tahu ya maksudnya, paham ya? Singkong. Iya. Dibuat crispy. Itu bid'ah. Tapi itu kan sama-sama singkong. Itu bid'ah. Tapi nggak melulu soal jelek. Itu suatu yang baru. Bid'ah itu baru. Makanya kalau bid'ah nggak dulu. Bid'ah itu bisa baik, bisa benar, tergantung niatnya. Loh, sekarang gini. Tapi kok di luar sana ini ada orang yang mengatakan bid'ah. Nah. Karena persepsinya bid'ah itu kan dalam arti kan sesuatu yang baru yang belum dilakukan oleh Nabi kita gitu. Jadi ya unsur jelek tidak jeleknya kan tergantung niatnya dan perilaku kita gitu loh. Ya. Tahu kan suatu baru ya itu namanya. Kalau kita dulu itu belum ada kendaraan, berarti kendaraan itu bid'ah. Tapi kan baik kendaraan itu, transportasi. Loh lah sekarang gini, kan kita diadakan ada stereotip masyarakat di mana kalau bid'ah itu ada sesuatu yang jelek. Nah, sesuatu yang Karena mereka tidak menelusuri terus, makanya kita harus menggunakan akal pikir itu loh, Mas. Loh, akal pikir gimana? Sekarang gini ya. Saya melakukan sesuatu yang di luar penalaran dan logika mereka. Lalu kemudian mereka kayak let's say katakanlah tidak setuju dengan apa yang saya lakukan. Kemudian saya coba kamu bid'ah, kamu tidak setuju dengan agama saya. Maksudnya kan berarti bid'ah itu kan kayak stereotipnya buruk gitu loh. Makanya harus cari tahu dulu bid'ah itu apa. Iya. Dicari tahu dulu bid'ah itu suatu yang baru yang belum dikerjakan suatu Nabi Muhammad ini sudah wafat gitu bid'ah. Kita minum kopi diolah begini pun juga bid'ah. Kopi karena kopi kan benarnya begitu. Terus kita olah di blender itu bid'ah. Suatu yang baru kan bid'ah. Tapi kan kalau kita misalnya kopi ini masih panas tak buat siram kamu kan bid'ahnya jadi beda. Jelek berarti kan. Berarti gini. Kalau ini tak minum, misalnya vitamin tak olah sesuatu yang baru nggak tahu ya ketemu buat suplemen atau apa di dalam buah-buahan tak makan itu kan baik. Berarti kan sesuatu yang baru menimbulkan keadaan yang baik buat diri saya sendiri. Tapi kalau vitamin itu buat racun buat Anda mati berarti kan bid'ah. Itu loh persepsinya begitu. Oh berarti persepsinya katakanlah saya punya istilahnya racun tikus nih. Racun tikus itu kan namanya karena racun. Karena kita kehidupan ini kan dinamis, Pak. Okay. Kita membuat transportasi pesawat itu kan bid'ah juga. Zaman dulu apa ada pesawat? Oh iya. Itu kan bid'ah. Burung besi, istilahnya burung besi. Itu kalau orang berkata itu ada bantuan jin. Hah? Berarti pilot itu hamba jin dia. Pilot itu hamba jin dia gitu. Kok analoginya lucu sekali Anda. Enggak, saya baca-baca. Oh, Anda seperti kaum Quraisy abad 21 Anda. Quraisy abad 21 Anda. Tapi gini sih, kalau let's say saya punya banyak teman yang dia punya istilahnya keinginan untuk menggeluti sebenarnya kelima agama ini apakah memang penting untuk dianut bagi umat manusia. Padahal kita udah punya norma masyarakat, udah punya nilai masyarakat, punya hukuman sosial bagi masyarakat, gitu loh. Nah, apakah kelima agama ini diperlukan, gitu loh. Kelima agama diperlukan dan apakah norma masyarakat itu menjadi tidak berlaku. Padahal kita tahu sendiri nih, banyak aturan agama yang di atas kertas itu lebih
bersilangan lah, istilahnya bersilangan dengan norma masyarakat nih. Kalau pribadi saya penting, agama itu penting karena adanya syariat itu tadi. Kalau syariat itu kan membuat manusia, oh ini nggak boleh, ini boleh. Kembali lagi ya, syariat itu pertama yang diajarkan syariat itu loh, syariat Islam. Kalau saya penting karena biar kita tahu, dan di situ kan ada cara-caranya. Oh kalau misalnya gini, kalau mau adab lah istilahnya, adab. Kalau mau makanya kalau mau makan itu gimana, terus kalau mau tidur kan ada doanya sendiri, kalau mau masuk masjid, kalau mau ke WC, kalau orang meninggal itu gimana caranya, gimana mensucikan. Kalau kita kan kalau nggak pakai agama kan nggak tahu ceplungnya langsung rasa disunat, rasa di abusi kan di situ ada semua. Kalau Islamnya ada semua. Nah kalau masalahnya gini, agama itu kan wah kamu paling baik, enggak, semua agama itu menurut saya metode ya, jalannya masing-masing ya. Kita tidak perlu kamu baik, yang penting agama itu kan namanya agama kan tidak membuat perpecahan, tidak membuat perpecahan kita ini loh, tidak mengajarkan keburukan. Nah, menurut saya agama itu kayak gitu, terserah kamu mau apa, terserah gitu loh. Yang penting kita tidak saling berdebat keyakinan. Kita tujuannya sama kok. Keyakinan misalnya kamu yakini tak debat. Tapi kan itu ada, tapi kan nggak mungkin aku mempengaruhi berdebat sampai debat kusir gitu ya. Lah sekarang gini lah. Nggak usah, nggak perlu. Itu kan keyakinannya orang masing-masing. Lah ya kan kembali lagi nih, saya punya pemikiran kafir saya. Pemikiran kafir saya itu orang itu memang kafir kok, makanya kembali ke jalan yang benar. Nah sekarang gini, buat apa ada agama kalau pada akhirnya hanya menciptakan perpecahan? Sekarang konflik vertikal itu kan agama loh kebanyakan. Nah kalau memang kan konflik itu terciptakan agama, terus kenapa kok banyak yang istilahnya banyak perang karena agama, mengatasnamakan agama, bahkan nah itu yang salah perang. Itu loh. Nah sekarang yang gini, salah itu. Nah gini, sebenarnya agama bukti tak. Gini benar. Yang salahnya kita pecah karena kita menunggangi agama. Politik itu loh nomor satu. Kalau kita real dari aku agama begini. Kalau kita benar-benar ya cinta satu sama lain, kita nggak akan mungkin kayak gitu, nggak mungkin sampai bunuh-bunuhan, nggak mungkin, karena agama itu tidak menganjurkan untuk saling membunuh. Tidak ada agama Anda memangnya ada saling bunuh aja. Lah terus gini. Tapi kan itu sudah terjadi dan atas namanya agama. Oke, bagi orang yang tahu mungkin itu pemahaman yang salah. Cuman kan bagi orang yang istilahnya loh itu agama lain kok seperti itu. Saya minoritas, saya kan butuh dilindungi, saya punya hak undang-undang kan. Terus kenapa kok malah kenapa saya malah diperangi, kemudian darah saya halal, peh saya tidak masuk ke golongan mereka gitu. Makanya orangnya itu kan menjadi kalau ya tergantung orangnya kan, yang membawakan orangnya itu siapa. Nah di situ kan langsung mutlak orang ini gini. Jadi manusia itu kalau tanpa agama itu bisa manusia ya, kalau belum tanpa agama bisa saling bunuh atau saling memperkosa, tidak toh? Karena ada norma. Nah, tidak toh? Norma masyarakat. Nah, seharusnya kalau ditambahi syariat agama harusnya semakin baik, tapi kok malah menjadi menunggangi karena agama itu. Nah, kenapa itu? Nah, itu kan sumbu-sumbu ya begitulah, saling mencampuri urusan. Campur urusan gini. Istilahnya saya mencoba dari pandangnya mereka ya. Saya pandang mereka walaupun saya tidak termasuk golongan mereka. Tapi gini, saya berbuat sesuatu yang menurut guru saya itu baik, menurut saya baik, dan dalil di kitab saya itu ada, dalil kitab saya ada, dalil di guru saya ada, guru spiritual saya mengajarkan seperti itu, ya sah-sah saja dong, gitu loh. Tapi at least bener sih, perbuatan kayak terorisme, pengeboman itu udah di luar, katakanlah di luar asli manusia ya. Tapi mereka kan, kalau mereka yang mengatasnamakan agama, kan
kan mereka akhirnya juga melakukan itu gitu loh. Maksudnya? Ya sekarang gini, umpama gini, saya punya peralatan, saya akan ngebom daerah di hotel ini, kemudian saya akan, ketika saya ngebom, saya dijanjikan surga, katakanlah seperti itu. Terus bagi kita yang mungkin agamanya yang kalau khotbah itu mungkin tidur di belakang itu mungkin loh itu perbuatan tidak benar, tapi bagi mereka loh ini ada di jalan Tuhan saya bersabda bahwa darah orang kafir itu halal gitu loh. Nah itu stereotip seperti itu kan banyak nih. Nah itu apa nggak menunjukkan kalau sebenarnya pemeluk agama itu sebenarnya kan pemeluk agama, orang yang terlalu meluk agama itu kan jadinya tidak baik gitu loh. Terus apa gunanya kita beribadah dalam agama dan lain-lain kalau pada akhirnya seperti itu gitu. Nah itu pertanyaannya gini, kafir tidaknya manusia itu tergantung manusia, tergantung guru kita, tergantung pemerintah, tergantung ormas, atau tergantung Tuhan. Kita tahu tidak? Jenengan tahu saya kafir atau tidak? Tidak tahu. Kok bisa mengatakan kafir? Nah itu dulu aja. Lah kan mutlak kafir, kamu kafir atau muslim itu tergantung siapa. Aku bisa saja loh aku mengatakan aku muslim bahwa aku tiap hari berbuat kejahatan belum tentu. Yeah. Ayo kafir tidaknya manusia itu tergantung siapa. Atau dilabeli Anda kafir kan belum tentu. Orang yang sama-sama tunduk sama Tuhan itu berarti kan dia istilah kan muslim itu kan bahasa Arab ya, tunduk sama Tuhan. Berarti dia muslim. Dah titik. Orang yang tunduk dan menaati Tuhannya. Tunduk dan menaati Tuhannya. Muslim. Berarti apa? Anda kan Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Tunduk kan. Ya wes. Berarti apapun misalnya, berarti mereka yang melakukan tindakan. Siapa yang berkata bahwa darah itu halal, darah kafir itu halal itu? Kafir itu kan belum tentu siapa orangnya kan belum pasti kecuali kalau Anda diserang. Kalau keadaan darurat perang, boleh pembunuh perang kok. Dan kalau santai-santai dibom, ngapain? Baru makan dibom gitu. Belum tentu sasarannya. Kita baru ngopi gitu, bikin konten. Makanya itu ditunggangi oleh memang Islam itu memang banyak larangan, tapi juga banyak memberikan solusi-solusi. Jadi jangan hanya wah ini keras, enggak seperti itu. Kita itu hanya tegas gitu. Yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Karena itu ada penyebab dan sebabnya. Kenapa kok tidak boleh gitu nggak seharusnya mutlak. Iya. Padahal kalau dilihat sekilas itu mungkin mohon maaf sebelumnya bagi Anda, bagi teman-teman semuanya, kalau ada yang ini kan topik sangat seksi sekali, jadi kalau misalnya ada yang butuh dikoreksi atau butuh masukan, kami sangat menerima sekali dari Domba Tersesat. Oke, begini. Kalau katakanlah kita meluk agama, kemudian kita mengajak orang itu ke agama kita, itu menciptakan standar ganda sih, enggak sih? Karena gini, kamu mengajak orang masuk agama saya, oh itu ada tindakan yang baik, tapi bagi orang di agama yang dia tinggalkan itu murtad, kan jadi kayak standar ganda gitu. Nah, misalnya aku ngajak kamu masuk ke agama A misalnya, ya orang dari agama B itu merasa dia murtad, dia pindah dari agama saya, gitu loh. Sementara orang yang diajak itu, wah kamu memuliakan Tuhan karena kamu mengikuti agama saya, gitu loh. Nah itu kan selain menciptakan perselisihan, dia kan menciptakan semacam standar ganda gitu loh. Rawan banget kan perselisihan dan akhirnya menciptakan konflik horizontal otomatis kok, gitu loh. Ya terus why? Apa gunanya gitu loh? Maksudnya? Apa gunanya kita agama, kembali ke pertanyaan awal. Agama kan hanya hadir untuk mengotak-kotakan. Kalau memang seperti itu loh. Agamamu, agamaku. Dari statement itu menurut Mas Bagas ayat itu maknanya apa gitu aja. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, agamaku. Yes. Ini kan sangat seksi sekali ini. Intinya apa yang
sampean dalam agama, saya tidak akan mengurusi. Begitu loh intinya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya intinya itu tok. Jadi kita agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Tidak akan mengurusi. Tapi larang-larangan di agama saya memang seperti itu. Jadi jenengan juga tidak mencampuri urusan agama sini. Saya juga tidak akan mengurusi. Jadi kalau itu paham, tidak akan ada perpecahan. Tahu kan maksudnya? Saya juga tidak melarang Anda merayakan perayaan. Begitu. Kalau paham loh ya. Kadang kan kita terlalu mencampuri. Namanya juga manusia ya. Tidak boleh. Sudah tidak itu saja bagimu agamamu, bagimu agamamu. Segitu aja. Kan pribadi masing-masing. Nanti kan pertanggungjawabannya masing-masing. Kita juga tidak pernah tahu akhir semua ini seperti apa. Terlalu dipusingkan. Iya. Saya bahkan gini, saya tidak berani mengakui bahwa saya itu Islam. Menarik nih. Benar tidak? Menarik, bisa aku garis bawahin ya. Saya tidak pernah mengakui kalau saya tidak berani mengakui. Jenengan tidak berani mengakui kalau saya Islam. Anda Islam. Karena begini, Islam itu baik. Islam itu memang benar agama yang benar-benar baik. Tapi ternyata saya berusaha menjadi seorang yang muslim, tunduk pada Tuhan, berusaha ya, karena Islam itu baik, sedangkan saya itu sholat bolong-bolong. Kadang kan ya itu kan kadang ditanya, kamu agamamu apa? Islam. Loh, saya itu bolong-bolong sholat, terus ngajinya juga kadang-kadang gitu-gitu. Saya hanya berusaha menjadi seorang muslim yang tunduk kepada Tuhan. Kalau ditanya kok KTP-nya Islam, ya itu untuk mempercepat saja. Jawab. Iya. Tapi saya tidak berani, Pak. Islam itu baik. Siapa yang bisa kan para nabi dan ulama-ulama hebat. Makanya saya hanya berusaha menjadi seorang muslim tunduk pada Tuhan. Wis intinya itu tok. Jadi saya tidak berani. Tapi ini statement menarik banget. Berarti kalau kita uraikan secara global ya, saya tidak berani mengakui bahwa saya adalah orang Islam beragama. Ya boleh. Ya kan? Hanya berusaha menjadi orang beragama. Nah itu. Terus wah, ini menarik banget nih. Ini menarik banget. Daripada Anda mengakui bahwa Anda ya benar tidak? Iya. Benar tidak? Saya begitu. Islam itu, lu kok kamu tidak berani? Bukan begitu, karena Islam itu baik. Iya. Sedangkan saya ini loh pendosa. Iya tidak. Daripada Anda mengakui Islam, Anda sendiri. Ya mungkin judulnya nanti ya, judulnya tentang konten ini mungkin itu ya, mungkin ya. Saya tidak berani mengakui bahwa saya orang beragama. Wah, menarik banget nih. Berarti gini. Kemudian berarti otomatis kalau secara harfiah sia-sia dong. Kenapa? Yang menarik Anda untuk beragama sia-sia dong kalau Anda sendiri tidak mengakui itu gitu. Yang menarik Anda untuk beragama. Kamu ngaji, kamu ke masjid. Kamu ke masjid, kamu ngaji ki. Sementara Anda tidak mengakui itu gitu loh. Bukan tidak mengakui, tidak berani. Nah, Anda berani bahwa saya beragama karena Islam itu memang baik. Tapi kalau ngaji seperti itu kan dari diri sendiri, nggak ada paksaan. Ngaji, sholat, gitu-gitu. Ya kalau di agama saya itu nggak ada paksaan, makanya kalau ngaji wae, nggak usah ada paksaan. Pengen ngaji ya ngaji, pengen sholat ya sholat, gitu. Bener sih, kalau di agama saya juga seperti itu. Kalau memang beragama itu wajib. Tapi ibadah ya wajib. Beragama itu wajib. Dan ketika kamu beragama, kamu harus beribadah. Bagaimanapun caranya kamu harus beribadah. Karena menurut saya syariat kan. Karena menurut saya nih, beribadah itu jalan menuju Tuhan. Melalui 5 agama. Servernya berbeda, Tuhan hanya satu. Sekali lagi mohon koreksi. Jadi gini, 5 agama ini menurut saya menjadi tujuan, menjadi jembatan pada Tuhan. Hanya jalurnya berbeda. Ini ke sini, tujuannya satu, ketuhanan yang Maha Esa. Karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang beragama. Kalau saya berpandangan seperti itu. Tapi ini menarik banget sih topik yang saya angkat
Anda ngantuk Anda? Enggak. Terus Oh, lanjut. iya. Oke, begini. Saya menarik sekali nih dengan topik yang kita angkat ini. Karena banyak sekali konflik agama, konflik yang terjadi nggak usah jauh-jauh di Indonesia, di luar negeri lah. Di sekitar kita banyak lah. Konflik antar agama saja ada, apa konflik interagama aja juga ada. Banyak. Konflik Malah lebih banyak. ya intern Memang agama. lebih banyak. Dan saya whatever, saya tidak mau mengurusi itu, saya tidak mau membahas itu. Tapi begini, yang saya tarik, saya punya teman Islam juga banyak, saya punya teman yang berbeda agama pun juga banyak. Tapi saya merasa bahwa perbedaan ini menjadikan pola pikir dan mindset saya itu menjadi semakin luas. Ya, berwawasan. Berwawasan. Tidak mudah baper. Benar sekali. Jadi kenapa Anda baper Anda? Jadi ini sangat bagus sekali, dan walaupun kontennya ngalor ngidul seperti ini, tapi setidaknya saya sangat keren sekali. Kerennya. Biasanya saya digubuk yang walas kayak gitulah. Tahu-tahu bisa di warkop yang mewah banget seperti ini. Ya intinya begitu ya, kesimpulan yang bisa kita ambil ya, perbedaan itu indah. Tapi pada dasarnya walaupun saya pribadi, saya juga sependapat bahwa saya bukan orang saya tuh orang beragama, tapi saya tidak berani menyebut diri saya beragama. Ini keren sekali statement Anda tadi, tolong ulang sekali lagi lah. Saya malah lupa ini. Saya tidak pernah berani bahwa saya ini mengakui diri saya Islam. Bukan Islamnya ya, diri saya ini. Ya. Karena Islam itu baik. Itu titik. Oke, saya tidak pernah mengakui bahwa diri saya beragama. Nah, keren sekali. Orang nggak usah. Semua agama itu baik. Iya. Anda saja. Iya, pola pikir Anda ya. Oke, terima kasih buat waktunya nih Mas Bagas. Sangat keren sekali nih. Banyak pelajaran yang kita dapatkan juga. Pelajaran yang kita dapatkan banyak, tapi yang enggak kita dapatkan lebih banyak lagi. Nanti kita bicara lagi. Wah ya, setelah konten ini ya. Setelah konten ini ya. Sangat banyak. Sangat banyak ya ini ya. Oke, terima kasih. Saya dari Domba Tersesat. Jangan lupa like dan subscribe di bawah. Tapi kita memang pengetahuan kita sangat terbatas. Dan saya sebenarnya tidak berani berkata yang belum tentu saya. Nanti kena take down konten saya. Dan saya dikepung, Mas. Saya dikepung rumah saya nanti. Sebenarnya banyak yang mau saya keluarkan, dan saya berhati-hati ya. Iya, nanti saya udah dapat AdSense, dapat take down saya. Oke. Setidaknya kita di sini pengetahuan kita terbatas, tapi setidaknya kita sudah berani berbicara. Nanti kalau yang pengen kita ngobrol lagi, jangan lupa di komen. Ya. Nanti kalau ada yang pengen dong Masnya. Nanti komennya jomblo enggak? Iya. Nah. Oke, ngawur lah. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Domba Tersesat. Jangan lupa like dan subscribe. God bless you.